Jadi kalau begini dia redup, lama-lama terang terus. Nah itu sesuai dengan nilainya. Jadi kalau digital tadi dia hanya nyala atau padam, sedangkan kalau analog enggak, dia bisa redup atau terang. Nah, makin lama makin terang. Nilainya semakin besar dia semakin terang, semakin kecil dia semakin redup. Itu analog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Radik Robotik. Kali ini kita akan membahas tentang dasar Arduino. Kita mulai membahasnya, yaitu pertama kita akan membahas tentang pin atau pin I/O. Jadi Arduino itu memiliki beberapa pin I/O ya. Di sini kita bisa lihat di arduino.cc. Itu yang kita pakai adalah ini Arduino Uno, yang punya saya clone. Kalau yang sini original. Kita langsung aja ya biar videonya nggak terlalu panjang. Ini kita pilih Arduino Uno. Ini harganya $23. Berapa dirupiahkan hitung sendiri. Jadi Arduino Uno itu menggunakan microcontroller dari Atmel, yaitu ATmega 328P. ATmega 28P ini segaris besarnya aja ya. Itu merupakan microcontroller 8 bit. Ini tipenya APR, AVR. Ini arus maksimalnya baik input ataupun output adalah 20 mA untuk setiap pinnya. Dia menggunakan USB, interface-nya 5 volt, itu tegangan ini ya, level tegangan pin I/O-nya. Nah di sini ini bentuknya, ini untuk Arduino Uno yang ori ya, ini original, ini assembly in Italy. Di sini ada overview-nya. Nah ini kita langsung aja ke technical spek tekniknya, yaitu microcontroller yang digunakan adalah ATmega 328P. Operating voltage itu 5 volt, tegangan TTL 5 volt, input voltage itu recommended-nya 7-12 volt. Nah input ini dia di sini ya, ini V-in ya. Nih kalau lihat ini V-in, bukan di sini. Kalau yang di sini ini TTL 5 volt. Jadi input voltage itu adalah tegangan V-in 7-12 volt. Itu rekomendasinya 9 volt untuk yang clone. Di sini 7-12 volt itu untuk yang original. Ini input voltage limitnya 6-20 volt. Ini yang original, catatan original. Kalau yang clone sebaiknya jangan lebih dari 12 volt. Itu recommended-nya 9 volt. Kalau yang original mungkin ya bisa sampai ini ya, limited-nya. Terus digital pinnya atau pin I/O digitalnya itu ada 14 itu dari 0, pin 0 sampai dengan pin 13. Ini pin 0 sampai pin 13. Terus ini dari digital pin I/O itu ada 6 PWM atau analog ya, analog pin I/O. Jadi 6 pin ini yang ada tanda kayak ombaknya ini adalah pin PWM. Jadi dia bisa digunakan sebagai output analog. Nah untuk PWM-nya sendiri nanti dijelaskan nanti ya. Jadi di sini kalau kita lihat datasheet-nya, ini ada tulisannya PWM. Jadi tandanya di sini ada kayak ombaknya. Nah ini berarti bisa digunakan sebagai pin output analog atau PWM. Terus untuk input analognya itu ada 6. Input analog itu dari A0 sampai A5. Nah ini ada ADC 1 sampai dengan ADC 5. Itu pin analog, pin input analog. Input analog ini bisa kita gunakan sebagai output digital, tapi dia tidak bisa digunakan sebagai output analog ya. Jadi output analog hanya bisa digunakan di pin yang punya kode PWM atau ini kode tak terhingga. Ini dia kayak
itu outputnya. Kalau inputnya itu khusus untuk analog, hanya bisa digunakan hanya bisa menggunakan pin A0 sampai A5 untuk inputnya. Kalau yang lainnya ini output tuh, jadi beda ya input sama output. Kalau untuk input output digital itu semua bisa digunakan sebagai pin I/O digital. Untuk digital ya 01 ya, tapi kalau untuk analog itu hanya tertentu ya. Terus kemudian DC current pin I/O per I/O pin ini, jadi per I/O nya hanya mampu menangani 20 mA, jadi arus maksimalnya adalah 20 mA, jangan lebih. Kalau kurang nggak apa-apa. Kalau untuk mendrive light masih sanggup karena dia rata-rata hanya 10 mA. Tapi kalau untuk mendrive coil atau mendrive yang lain itu sebaiknya gunakan kopling atau seal berupa optocoupler atau mungkin transistor ya. Banyak sih, rata-rata transistor atau optocoupler yang digunakan untuk mendrive beban yang memiliki arus yang lebih besar, lebih dari 20 mA. Karena kalau sampai arusnya lebih dari 20 mA, maka ATmega ini, Atmel ini atau microcontroller ini overload, jadi dia kelebihan beban sehingga akan bisa merusak IC microcontroller ini. Nah terus ini memorinya, overview aja ya. Ini memorinya ada 3, jadi IC atau microcontroller itu memiliki 3 bagian memori. Yang pertama flash memory. Flash memory itu adalah memori tempat menulis program. Ini sebesar 32 KB. Jadi di sini kalau di dalam Arduino IDE itu tulisan yang atas ini adalah flash memory. Terus ini SRAM, static RAM, itu sebesar 2 KB untuk ATmega 328. Nah ini static RAM itu adalah ini adalah SRAM. Jadi global variable use 9 byte. Nih. Jadi static RAM itu biasanya digunakan untuk membuat sebuah variabel, bisa integer, bisa boolean, bisa string, bisa macam-macam. Nanti kita bahas ke depannya tentang variabel-variabel ini. Jadi variabel itu menggunakan yang namanya SRAM. Nah ini EEPROM ada lagi, itu 1 KB. EEPROM tidak ditulis di sini ya, karena EEPROM itu adalah memori non volatil, tidak terhapus walaupun direset ataupun dimatikan. Tapi kalau SRAM itu volatil, jadi dia akan hilang bila Arduino ini direset atau dia tidak mendapatkan suplai tegangan. Nah ini nanti mungkin ada pembahasan lainnya biar lebih jelas. Terus ini light built-in itu ada di pin 13. Jadi Arduino IDE itu memiliki light built-in, light ini yang nyala ini itu di pin 13. Jadi pin 13 ini sebaiknya tidak digunakan ya. Jadi Arduino itu banyak ya, nggak cuma Arduino Uno aja. Ini ada NKR dan segala macam. Tuh, yang kita pelajari di sini menggunakan Arduino Uno. Nah terus untuk dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang pin I/O. Pin I/O itu ada dibagi dua, yaitu digital I/O dan analog I/O. Nah digital I/O itu adalah pin I/O yang memiliki logika digital. Nah pin digital ini ada 3 perintah nih dasarnya: digital read, digital write, dan pin mode. Untuk pin mode itu di analog juga sama, tapi di sini di analog nggak ditulis ya, tapi ini sama sebenarnya. Analog juga dia harus ada pin mode-nya. Nah untuk pin mode itu untuk digital dan analog itu sama, jadi kalau dia input maka pin mode-nya harus input, kalau output ya output tuh. Tapi nanti ada perbedaan antara digital input dan analog input. Oke, kita mulai. Kita sekarang memulai dengan digital I/O. Nah di sini digital I/O, sebelum kita menggunakan pin I/O sebaiknya pin itu kita deklarasikan. Kenapa kita deklarasikan?
Itu hanya untuk mempermudah ya, kita ngasih nama pin-pin yang kita gunakan. Di sini pin digital saya koneksikan ke pin 2, sedangkan analog di pin A5. Tuh. Kalau untuk outputnya saya konekkan di pin 11 ya, ini bisa analog bisa digital. Jadi untuk pertama kita gunakan pin digital ya, kita deklarasikan dulu ya. Untuk pendeklarasian pin itu ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan perintah define, kalau kita kasih nama LED ya. Untuk outputnya nih, outputnya ini LED, kita kasih nama LED di pin 11. Terus ada lagi cara mendeklarasikan seperti ini, sama aja integer. Nah ini kita menggunakan digital I/O dulu ya. Ini adalah push button ini. Jadi kita kasih nama apa ya, PB gitu aja lah, push button itu di pin nomor 2. Nah kalau untuk integer perbedaannya di sini ya. Kalau kita menggunakan define, kita nulisnya seperti ini, define spasi LED 11 tanpa titik koma. Kalau kita menggunakan integer itu nama PB ini, nama LED ini juga nama, sama terserah. Nah kalau di integer ada sama dengannya, sama dengan 2 diakhiri dengan titik koma, itu perbedaannya. Tapi kalau fungsinya ya sama aja sih, saya nggak tahu penjelasannya seperti apa, tapi yang jelas ini sama aja, bisa dipakai dua-duanya, bisa menggunakan define, bisa menggunakan integer. Terus ini satu lagi, kalau kita menggunakan digital kita bisa menggunakan variabel boolean atau bool. Nah untuk variabel sendiri nanti ada penjelasannya ya ke depannya ya, sekarang kita pakai aja. Nah ini variabel ini menggunakan memori yang ini, namanya SRAM. Terus di sini ada dua fungsi, ini fungsi defaultnya Arduino IDE. Jadi ada void stub sama void loop. Void setup atau void stub ya, ini saya sering ngomongnya stub ya, kalau resminya setup. Jadi void setup ini dalam program ini dibacanya satu kali. Jadi saat Arduino ini nyala, dia membaca void setup ini sekali. Habis itu dia membaca void loop. Void loop ini akan muter-muter terus. Jadi untuk di sini deklarasi. Nah di sini apa ya bahasanya? Itu kita menentukan nih pin mode. Jadi kita menentukan mode apa yang akan kita gunakan. Nah di sini LED itu adalah output. Jadi kita gunakan pin mode LED sama dengan output. Jangan lupa titik koma ya. Nah untuk yang kedua PB atau push button, push button itu adalah input. Jadi kita gunakan pin mode PB, input. Nah khusus untuk digital sebaiknya kita mengaktifkan yang namanya internal pull up. Jadi ATmega 328 itu memiliki yang namanya internal pull up. Nah cara mengaktifkan internal pull up adalah dengan menuliskan sintak ini, input pull up. Soal pull up bisa dipelajari sendiri ya di datasheet, atau mungkin nanti saya jelaskan ya. Terus di sini karena kita menggunakan digital, di saat pertama kali program dijalankan sebaiknya kita tulis atau digital write. Untuk write-nya kita matikan dulu. Nah untuk output itu ada dua jenis, yaitu biasa disebut dengan current source, atau dia mensuplai, memberikan tegangan, atau current sink. Current sink itu sebenarnya arus masuk ya. Current source itu arus keluar, current sink adalah arus masuk. Jadi kalau current source itu berarti dia aktif saat pin ini bernilai 1 atau bernilai 5 volt TTL. Itu namanya current source. Kalau current sink itu kebalikannya, dia aktif ketika bernilai 0. Jadi yang ini kalau current source
yang satunya ke ground, yang satunya ke pin. Kalau current sync, yang satunya ke VCC, yang satunya ke pin. Itu bedanya. Jadi current source itu memberikan, kalau current sync itu menerima. Batasannya tadi maksimal 20 mA. Itu maksimalnya. Jadi kita menggunakan current source. Jadi dia kalau atau logic biasanya bisa sering disebut juga dengan active high, atau dia aktif bila dalam kondisi high. Jadi ini active high, jadi kita kasih logika low, itu artinya dia saat pertama kali hidup dia akan mati. Digital at low. Nah di sini kalau ini kita upload, ya tidak terjadi apa-apa karena dia logikanya low. Ini dipencet juga tidak terjadi apa-apa karena apa? Karena pin ini, karena PB ini, pin 2 ini belum dibaca, jadi Arduino tidak akan mengenali. Bagaimana cara membacanya? Nah ini variabel tombol ini baru kita gunakan untuk membaca ini tadi, inputan tadi dari push button. Gimana cara membacanya? Ya, seperti ini, tombol. Nah ini digital read. Apa yang kita baca? PB. Itu mudahnya. Jadi kalau kita sudah mendeklarasikan, kita tinggal nulis namanya saja. Apakah bisa ini ditulis 2 gitu? Ya bisa aja. Maka ngapain kita tulis 2 kalau sudah kita deklarasikan? Nah, di saat ini berarti tombol ini, input ini dibaca oleh Arduino dan dimasukkan ke variabel tombol. Kita bisa membacanya dengan kondisi atau statement if else. If tombol, jika tombol sama dengan low atau 0, sama aja, 0 atau low itu sama aja, maka dia LED akan hidup high. Else, jika tidak, maka LED akan mati. Tuh. If tombol sama dengan 0. Nah, oh ya, ini juga ada dua macam konfigurasi elektriknya ya. Jadi tombol sama dengan 0 ini karena tombolnya yang satu ke ground. Nah ini dia ke ground, tombol ini ke ground. Oh ini analognya. Nah ini dia ke ground, yang satu ke ground, yang satu ke pin. Itu dia aktif low. Kalau ini VCC, satu ke VCC, satu ke pin, berarti aktif high. Cuman untuk tombol atau untuk inputan tombol berupa itu sebaiknya kita menggunakan active low. Jadi saat dia tidak ditekan, maka dia berlogik 1. Saat dia ditekan, dia berlogik 0. Tuh. Jadi active low. Nah, kenapa sebaiknya active low? Karena saat dia tidak ditekan memiliki rentan yang panjang dari 1,8 sampai 5,5 volt. Sehingga kalau terjadi noise atau terjadi ripple tegangan, itu tidak terganggu, jadi tetap dianggap sebagai 1. Kalau dia aktif high, jadi saat dia tidak ditekan berlogika 0. Saat tidak ditekan dia berlogika 0. Sedangkan logika 0 itu hanya 0, dari 0 sampai 0,8, sangat kecil. Begitu ada ripple yang melebihi 0,8, maka input tadi dianggap sebagai bukan 0. Nah, bukan nolnya ini yang jadi masalah, karena antara 0,8 sampai 1,8 itu namanya floating atau ambang. Nah, ambang ini yang terkadang menjadi masalah karena dia bukan 0 tapi juga bukan 1. Nah, itu yang sering jadi masalah. Jadi kita udah buat ini digitalnya. Jadi ketika tombol ditekan atau tombol berlogika 0, maka LED akan hidup. Nah, ini udah selesai. Kita coba. Nah, jadi saat tombol ditekan dia berlogika 0, saat dia
berlogika 0, maka pin 11 akan berlogika 1 atau dia digital write high. Nah, itu pin I/O digital. Nah, bagaimana dengan analog? Analog sebenarnya hampir sama ya, cuman ini bisa lagi ya, berarti kita deklarasikan lagi. Untuk analognya adalah pin A5, jadi kita TA gitu aja ya, ini A5. Apakah bisa dengan angka? Bisa, jadi kita urutkan. Kalau digitalnya adalah 13, ini A0 adalah 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi A5 itu sama dengan pin 19. Cuman kan agak ribet nih. Mendingan kita tulis aja A5. Itu lebih enak karena di sini udah ada tulisannya ya A5, jadi kita nggak perlu ngapalin. Tuh. Terus di sini kita kasih variabel satu lagi. Integer PA gitu aja ya. Nah, ini untuk menerima data dari pin analog. Nah, ini pin analognya ini ya. Saya menggunakan joystick. Nah, di sini perbedaannya, kalau untuk analog pin mode sebaiknya tidak mengaktifkan internal pull up. Kenapa tidak mengaktifkan internal pull up? Karena kalau kita aktifkan internal pull up, maka dia logikanya akan menjadi digital, jadi analognya tidak akan terbaca, karena pull up ini fungsinya untuk memantapkan logik. Jadi kalau 1 dia 1, kalau 0 dia 0. Sedangkan analog itu dia tidak mantap, karena analog itu nilainya dari 0 sampai, kalau di sini ADC ya, ADC-nya itu dari 0 sampai 1024, 1023. Jadi dia tidak mantap karena dia analog. Jadi dia 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 1024. Sedangkan kalau digital itu hanya logic 0 dan 1. Makanya di sini kalau untuk digital kita menggunakan boolean, sedangkan kalau untuk analog kita menggunakan integer. Nah, ini nanti kita bahas ya variabel ya nanti ya. Nilai-nilai variabel ya. Tuh. Terus untuk deklarasinya kalau analog jangan menggunakan pull up, tapi cukup dengan input. Sedangkan kalau digital sebaiknya menggunakan pull up, atau kita bisa tanpa menggunakan pull up tapi di sininya kita kasih pull up eksternal atau menggunakan resistor biasanya. Tapi itu agak merepotkan sih, dengan pull up internalnya aja diaktifkan. Oke. Kalau untuk membacanya itu hampir sama dengan pin digital ya, cuman bedanya kita nulisnya analog read. Ini PA. Nah, ini kita matikan aja ya. Ini mematikannya, cara mematikan scat ya seperti ini. Jadi kita bisa tulis slash bintang, terus kita tutup dengan bintang slash, atau kita kasih double slash, itu juga mematikan. Jadi dia jadi komentar ya, jadi tidak dibaca oleh program. Ini TA ya. Terus untuk output, kalau digital ini digital write langsung ya, low atau high. Ini kalau digital high atau low. Tapi kalau analog itu berupa nilai ya, nilai dari sebuah integer. Jadi kita nulisnya adalah analog write, sama, hanya kita bedanya di sini digital, di sini analog. Itu aja. Write. Nah, ini apa yang akan dibaca, dia bukan low high lagi kalau analog, tapi nilai dari output analog ini, input analog ini. Jadi input analog ini di dalam diisikan ke variabel, kemudian dibaca oleh LED ini 11. Nah, output analog yang tadi sudah saya jelaskan itu hanya bisa diakses oleh pin yang ada simbolnya PWM. ITA dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena PWM pada Arduino
itu hanya mampu membaca maksimal nilainya adalah 255. Sedangkan input analog di Arduino atau di ATmega ini itu maksimalnya adalah 1024. Jadi kita harus seimbangkan, karena kalau tidak maka dia di saat nilainya 255 dia sudah dianggap 1, berikutnya sudah tidak terbaca lagi. Makanya kita membutuhkan dividen atau pembagi 4. Jadi 1024 atau 1023 ya. Ini ribetnya perhitungan digital dengan desimal ya. Kalau digital itu dimulai dari 0, kalau desimal kan dimulainya dari 1. Makanya kalau digital itu 1023, tapi kalau desimal hitungnya 1024. Nah, itu agak ribet, kadang-kadang sering salah ya. Nah, makanya ini dibagi 4, hasilnya maksimal adalah 255 atau 256. Oke, kita upload. Ini pin digitalnya sudah tidak terpakai ya. Upload dan jadi ini tidak terpakai pin digitalnya. Ini analog. Kenapa dia langsung hidup? Karena ini posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau kita geser ke kanan, dia akan semakin redup. Ini output analog. Kalau kita geser ke kiri, dia akan semakin terang. Kita geser ke kiri lagi, dia akan tambah terang. Nah, itu analog output, namanya PWM. Jadi kalau untuk biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor. Jadi motornya pelan atau ngebut. Nah, itu. Jadi bisa digunakan sering digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Jadi kecepatan motor itu bisa diatur, bisa inverter berupa mengurangi tegangan, atau bisa dengan PWM, dengan pulsa. Nah, ini. Jadi kalau begini dia redup. Lama-lama terang terus. Nah, itu sesuai dengan nilainya. Jadi kalau digital tadi dia hanya nyala atau padam. Sedangkan kalau analog enggak, dia bisa redup atau terang. Nah, makin lama makin terang. Nilainya semakin besar dia semakin terang, semakin kecil dia semakin redup. Itu analog. Oke. Itu pin I/O untuk dua jenis pin I/O dalam Arduino IDE. Arduino ya, bukan Arduino. Arduino IDE itu ini ya, untuk programnya dalam board Arduino. Jadi dia ada dua pin analog dan pin digital. Oke. Saya rasa cukup sekian ya untuk perkenalan, untuk awal pengenalan pin, tentang pengenalan pin Arduino. Mungkin ke depan kita akan sering menggunakan ini aja ya, Arduino Uno ya, karena baik Arduino Uno, Mega, Arduino Nano itu sama Leonardo itu sama lah, mirip-mirip lah, beda-beda, hanya beda-beda dikit. Saya rasa udah cukup ya, makin udah panjang ya. Jadi untuk pengenalan pin analog dan digital mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk pembahasan pertemuan berikutnya mungkin bisa diisi di kolom komentar ya. Kita membahas apa ini besok ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.